Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan materi tentang karakteristik konseli di sekolah dasar. Baik, akan saya perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri, Anastia Nur Alisa, dengan NIM 191012322016. Lalu ada Abdul Halim Safta dan Muhammad Akmar Syaraya. Baik, akan saya mulai dengan pendahuluan. Keunikan kepribadian seorang anak di sekolah dasar membuat kita sebagai guru harus benar-benar paham akan karakteristik mereka. Setiap anak berbeda baik dari segi kemampuan hingga kelemahan yang dimilikinya, dan hal itu merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk menjadi bekal hidupnya kelak. Berhubungan dengan anak sebagai pribadi yang unik, maka setiap pribadi pasti memiliki masalah, tidak terkecuali seorang anak. Masalah-masalah tersebut adalah yang berhubungan dengan aspek belajar, sosial maupun dirinya sendiri, baik di lingkungan keluarga di mana ia tumbuh dan berkembang, maupun di lingkungan sekolah yang merupakan intensi kedua bagi anak untuk menghabiskan waktunya sehari-hari. Baik, untuk kajian teori, siapa sih itu siswa sekolah dasar? Siswa sekolah dasar merupakan anak yang paling banyak mengalami perubahan secara drastis baik mental maupun fisik, kognitif, sosial, dan emosi. Menurut Nasution, masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 sampai 12 tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupan yang kelak akan mengubah sikap dan tingkah lakunya. Baik, akan saya lanjutkan, yaitu ada 5 aspek perkembangan anak usia sekolah dasar. Yaitu yang pertama, ada aspek kognitif. Dalam teori kognitif Piaget, anak usia sekolah dasar berada dalam 3 fase, yakni pre-operasional 2-7 tahun, konkret operasional 7-11 tahun, dan formal operasional 11-15 tahun. Yang pertama ada pre-operasional usia 2-7 tahun. Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran, simbiosis dan melampaui hubungan informasi sensor dan tindakan fisik. Lalu yang kedua ada konkret operasional yaitu usia 7-11 tahun dan di mana saat ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Lalu yang terakhir yaitu formal operasional, usia 11-15 tahun. Dalam rentang usia 11-12 tahun, anak siswa sekolah dasar sudah mulai memasuki pubertas dan memasuki fase remaja awal. Pemikirannya lebih abstrak dan logis juga idealis. Lalu aspek yang kedua adalah aspek sosial. Kita akan berfokus pada teori Sigmund Freud pada tahap perkembangan kepribadian ini. Freud membagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada infantil, di mana itu usia 0-5 tahun, lalu tahap laten 5-12 tahun, dan terakhir adalah tahap genital, yaitu di atas 12 tahun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini teman-teman saya akan melanjutkan tentang aspek emosi yang ada pada karakteristik siswa BK di sekolah dasar ya. Jadi yang pertama tuh emosi secara pengertian itu adalah merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri individu yang sifatnya disadari. Jadi kayak misalnya lagi senang, lagi sedih, lagi marah, itu termasuk sebuah emosi. Karena itu perasaan yang disadari oleh anak tersebut, dan secara harfiah manusia juga merasakan ya, tidak hanya untuk anak SD ya, untuk jenis-jenis emosi semacam itu. Cuman emosi di anak SD itu masih dalam tahap perkembangan, dan artinya terbatas pada hal-hal yang dasar. Maksudnya kayak cuman sekedar bisa cuman senyum, marah ya, cuma sekedar batas itu aja. Cuman mereka belum merasakan kayak emosi jatuh cinta itu, mereka belum masuk ke tahap perkembangan itu.
Nah, oke. Jadi aspek emosional dari suatu perilaku itu umumnya selalu melibatkan tiga variabel. Jadi yang pertama itu rangsangan yang menimbulkan emosi. Jadi rangsangan yang menimbulkan emosi itu berada dari luar, entah dari apa namanya dari lingkungannya, entah dari teman sebayanya juga. Itu juga termasuk rangsangan emosi yang dari luar, gitu lah. Habis itu perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis ini bisa menjadi apa namanya penyebab sebuah emosi karena apa? Jadi apa namanya? Kalau secara fisiologis misalnya itu belum makan ya, belum makan pagi atau perut kosong, itu biasanya orang akan mudah emosi yang ke arahnya negatif. Jadi kayak misal apa namanya? Kalau atau kurang tidur kayak misalnya itu secara fisiologis juga. Jadi kayak lebih mudah marah atau tidak fokus dan sebagainya. Nah, itu merupakan dari variabel fisiologis. Dan selanjutnya itu adalah sambutan ekspresi atas terjadi pengalaman emosional itu. Nah, jadi apa namanya? Misal kita sudah dengan bahagianya menampilkan sesuatu, tetapi kita tidak merasa bahwa itu dihargai oleh seseorang dan itu adalah merupakan sebuah sambutan ekspresi. Jadi ketika kita ini apa namanya sudah seceria mungkin menyampaikan sesuatu, tetapi orang menganggapnya cuma biasa saja, tidak ada reaksi sambutan ekspresi apapun, maka berubahlah sebuah emosi itu menjadi entah itu bingung atau sedih bisa juga karena merasa tidak dihargai ya seperti itu. Jadi mulai usia 5 tahun itu ketidaksenangannya itu berdiferensi atau didefinisikan di dalam rasa malu, cemas dan kecewa. Dan inilah yang saya sebut sebelumnya bahwa anak SD itu terbatas pada emosional tertentu. Sedangkan kesenangannya itu berdiferensi atau didefinisikan ke dalam harapan dan kasih sayang. Nah, jadi selanjutnya ada aspek perilaku. Jadi aspek perilaku yang pertama itu anak SD senang bermain. Nah, jadi guru itu kalau di kelas rendah, biasanya kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, itu biasanya guru SD melaksanakan kegiatan yang bermuatan lebih banyak permainan. Jadi apa namanya? Kalau siswa SD itu nggak bisa kayak pelajaran yang terlalu formal, yang cuman berceramah aja memperhatikan kemampuan tulis. Mereka tuh nggak bisa seperti itu. Mereka harus ada sebuah permainan yang merangsang untuk mereka untuk belajar. Kayak contohnya misalnya eh, permainan jawab kuis. Nah, jadi kalau si anak bisa menjawab kuis sebanyak-banyaknya, hadiahkanlah sesuatu, entah apa kayak dulu kalau pengalaman saya pribadi itu ada diberi sebuah bintang dan bintang itu bisa ditukarkan ke snack atau makanan dan itu cukup menyenangkan menurut saya. Nah, selanjutnya itu ada anak SD senang bergerak. Jadi anak SD ini nggak tenang. Jadi mereka tuh aktif sekali dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Jadi nggak apa namanya nggak heran kalau anak SD itu dia tuh suka keluyuran di kelas, nggak bisa diam di tempat duduk itu pasti ada aja keluyuran. Entah itu secara sadar ataupun tidak, mereka pasti keluyuran. Dan itu mereka apa ya bosan. Maksudnya itu bosan kalau cuma duduk doang bosan. Mereka harus gerak gitu loh. Mereka harus aktif karena apa namanya dari keaktifan mereka itulah dia bisa merasa nyaman gitu loh. Nah, selanjutnya itu anak usia SD senang bekerja dalam kelompok. Jadi, apa namanya, di dulu itu ya, cara pengalamannya. Anak usia SD itu kalau dia itu ngerjakan sendiri, dia tuh agak kurang kayak gimana gitu ya. Jadi kalau dia lebih enak tuh ngerjakannya tuh rame-rame. Jadi setiap kali ada mata pelajaran itu kalau bisa diselesaikan di apa namanya dikelompokkan dengan siswa-siswa lain. Jadi mereka itu senang dalam apa namanya bergotong royong dan bekerja sama di dalam sebuah kelompok. Nah, kemudian eh, anak SD itu senang merasakan atau melakukan secara langsung atau praktek. Nah, ini biasanya ini ada pada mata pelajaran SBK Seni Budaya Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan Alam, di mana dalam mata pelajaran tersebut, contoh misalnya mengenal sebuah organ dalam. Kalau diterangkan cuman dari gambar aja, mereka itu kurang ngerti. Nah, jadi cara
caranya agar mereka itu mudah mengerti adalah dengan memberikan sebuah alat peraga. Nah, di alat peraga itu misalnya ditunjukkan sebuah bagian-bagian dari anatomi tubuh manusia dan mereka itu akan gampang mengertinya daripada cuma melihat di gambar doang. Atau misalnya membuat sesuatu dari bahan kerajinan. Nah, mereka itu kalau cuma lihat contoh doang, lihat gambar doang, mereka nggak akan bisa. Tetapi kalau gurunya mencontohkan langsung, mereka melakukan langsung, maka itu akan merangsang proses pembelajaran mereka itu lebih dalam lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah tadi ya aspek perilaku, sekarang kita ke aspek fisik. Nah, di aspek fisik, kata Istiqomah dan Suryadi 2019 dan Fikriyah 2021, perkembangan fisik siswa itu sekolah dasar dapat mengikuti proses pertumbuhan biologis seperti penurunan tulang, otot, dan otak. Nah, jadi siswa sekolah dasar yang baru masuk kelas 1 merupakan anak yang berada dalam masa peralihan pertumbuhan cepat pada masa anak-anak awal ke masa pertumbuhan yang lebih lambat. Oleh sebab itu, perkembangan fisik anak siswa kelas 1 tidak secepat pertumbuhan ketika pada masa taman kanak-kanak. Oke, ya selanjutnya itu pada siswa yang berumur 9 tahun itu kisaran kelas 3 ya, kalau tidak salah. Siswa laki-laki maupun siswa perempuan memiliki ukuran yang kurang lebih sama. Jadi, sebelum siswa itu berumur 9 tahun, anak laki-laki memiliki ukuran lebih tinggi daripada dan lebih gemuk daripada anak perempuan. Dan selanjutnya itu siswa perempuan akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada akhir kelas 4 yang dapat dilihat dari lengan dan kaki yang lebih berisi. Nah, siswa perempuan ini akan memiliki postur yang lebih tinggi, badan yang lebih berat, dan kekuatan yang lebih kuat daripada siswa laki-laki pada akhir kelas 5. Hal ini dikarenakan siswa laki-laki akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada usia kurang dari 11 tahun. Jadi anggapannya siswa laki-laki ini agak sedikit terlambat pertumbuhannya daripada perempuan, karena perempuan akan lebih duluan ya. Jadi tidak heran ya kalau misalnya waktu kita naik kelas 4 SD dulu lihat teman-teman cewek itu tiba-tiba kok tinggi banget ya gitu ya. Tiba-tiba mereka itu lebih tinggi daripada kita, lebih besar daripada kita. Itu merupakan hal yang wajar karena perempuan itu pertumbuhannya lebih cepat daripada laki-laki. Selanjutnya itu pada awal kelas 6 ya, siswa perempuan akan mengalami fase klimaknya tertinggi dari proses pertumbuhan. Jadi pada masa ini rentang umur sekitaran 12-13 tahun, siswa akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan adanya terjadi menstruasi. Nah, kalau siswa laki-laki itu ditandai dengan adanya mimpi basah atau ejakulasi. Nah, di masa pubertas ini merupakan masa dimulai perkembangan fisik seorang remaja. Jadi ketika udah nginjak 5 atau 6 tahun, mereka itu sebenarnya udah memasuki masa remaja. Ya, karena mereka sudah mengalami pubertas dan akan mengalami perubahan fisiologis yang mampu bereproduksi tentunya. Pada umumnya setiap individu akan mengalami urutan masa pubertas yang sama, namun memiliki rentang waktu dan proses yang berbeda-beda. Pada kenyataannya masa pubertas perempuan tuh lebih cepat ya, sekitar 1,5 sampai 2 tahun daripada siswa laki-laki. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun siswa memiliki usia yang sama, maka akan memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Oke. Dan sudah sampai sini, apa yang kita simpulkan, apa yang kita dapat, yaitu adalah anak pada masa usia sekolah dasar memiliki keunikannya masing-masing di setiap tahap fase pertumbuhannya. Oleh karenanya, seorang guru harus dapat memahami karakteristik mereka serta apa yang dibutuhkan mereka agar perkembangan mereka tercapai secara optimal. Selain untuk membantu perkembangan mereka secara optimal, pengetahuan karakteristik tentang anak usia sekolah dasar juga dapat menjadi acuan dalam menghadapi tingkah laku mereka yang cenderung tidak dapat berdiam diri. Mereka sangat aktif memenuhi rasa keingintahuan mereka terhadap apa yang berada di sekitarnya. Baik, sekian dari kelompok 4. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.